Sah WNI, Ragnar dan Tom Haye langsung bakar semangat menuju Piala Dunia. Pengakuan Jay Itzes dikagumi. Absennya Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Cara Coach Sintayong balas sindiran pemain timnas Vietnam dikagumi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama kini datang dari 3 pemain timnas Indonesia yang dikabarkan akan absen di 2 laga mendatang. Ya, 3 pemain andalan timnas Indonesia yaitu Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri dipastikan absen melawan timnas Vietnam pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sebanyak 3 pemain yakni Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri dipastikan absen memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Hal ini karena 3 pemain tersebut mengalami cedera, tulis pihak PSSI Senin 18 Maret 2024. Ketiga pemain tersebut kemungkinan besar bukan hanya absen pada laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam di laga pertama. Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri pun hampir pasti akan absen di pertemuan kedua di Stadion Timnas Vietnam 26 Maret mendatang. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong pun memutuskan hanya memanggil 1 pemain pengganti, yaitu Arkan Fikri. Kehadiran pemain Arema FC itu membuat timnas Indonesia memiliki 26 pemain dalam skuad yang dipersiapkan untuk melawan timnas Vietnam nanti. Diketahui, skuad timnas Indonesia sudah berada di Jakarta sejak minggu kemarin. Mereka juga sudah terlihat melakukan latihan ringan di hotel tempat mereka menginap. Dan tepat di malamnya, Senin 18 Maret 2024 ini, mereka resmi menjalani pemusatan latihan perdananya. Kabar berikutnya kini datang dari Ragnar Oratmangun dan Tom Haye yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia per hari ini 18 Maret 2024. Ya, diketahui sebelumnya proses sumpah WNI Ragnar dan Tom Haye ini mengalami hambatan. Hal itu karena Ketua DPR RI saat itu belum sempat menandatangani berkas dokumen naturalisasi kedua pemain tersebut. Namun setelah ditandatangani, PSSI pun langsung gerak cepat menyelesaikan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Dan akhirnya Ragnar dan Tom Haye telah menjalani serangkaian sumpah WNI di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta malam tadi. Usai pengambilan sumpah WNI tersebut, Tom Haye pun mengungkapkan perasaan bahagianya karena proses yang panjang menjadi warga negara Indonesia pun kini sudah rampung. Setelah proses yang panjang akhirnya selesai, saya senang. Proses 24 jam. Setelah saya main bersama Hereven, saya langsung ke bandara. Saya terbang 18 jam ke Indonesia. Kemudian saya ke kantor Kanwil Kemenkumham Jakarta. Dan selesai sekarang, saya senang, kata Tom Haye dikutip dari halaman resmi PSSI Selasa 19 Maret 2024 di hari waktu Indonesia Barat. Luar biasa, saya senang dan terima kasih atas dukungannya kepada pendukung timnas Indonesia dan semua pihak. Saya berharap bisa berkontribusi untuk kemajuan timnas Indonesia, ucap Tom Haye menambahkan. Selain Tom Haye, Ragnar pun mengungkapkan kebahagiaannya usai resmi menjadi WNI. Tentu saja saya sangat senang, terkadang butuh banyak menunggu, tapi saya sangat senang. Saya berharap kami dapat mencapai Piala Dunia tentunya, dan saya dapat membantu tim dalam hal ini, kata Ragnar dilansir dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta. Ragnar mengaku cukup optimis dapat membawa Indonesia ke Piala Dunia dengan skuad Garuda yang saat ini dihuni oleh pemain-pemain muda berbakat. Saya pikir kami dapat melakukan banyak hal tentang tim ini dengan grup muda, tambah Ragnar. Patut kita nantikan debut keduanya ini setelah resmi menjadi WNI, di mana keduanya diperkirakan akan menjalani laga perdananya tepat pada tanggal 26 Maret 2024 mendatang. Kabar berikutnya kini datang dari pemain bintang Venezia yaitu Jay Itzes. Ya, Jay Itzes akhirnya melakoni latihan perdananya bersama timnas Indonesia. Dia mengatakan cuaca di Indonesia cukup panas. Jay Itzes diketahui masuk dalam 26 pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Di mana ini merupakan kali pertama Jay Itzes bermain bersama timnas Indonesia setelah mendapatkan status WNI pada Desember 2023 lalu. Bek asal klub Serie B Italia itu mengatakan bahwa cuaca di Indonesia sangat panas, berbeda dengan di Belanda dan di Italia yang lebih dingin.
Namun, meski begitu, Jay Itzes mengaku tidak masalah dan bukan menjadi hambatan dirinya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik untuk timnas Indonesia. Panas-panas, kata Jay Itzes saat ditanya soal cuaca di Indonesia. Tapi ini tetap bagus karena cuaca di sini berbeda dengan di Belanda atau Italia tempat saya bermain. Di sini sedikit lebih berkeringat dan matahari lebih banyak, ujarnya lagi. Lebih lanjut, Jay Itzes juga mengaku puas dengan latihan perdananya. Menurutnya, dia dan para pemain lainnya tampak sangat baik dalam berlatih. Pas ditanya soal apakah dia sudah ngobrol secara pribadi dengan Coach Sintayong, Jay Itzes pun menjawab belum sempat. Belum sempat secara spesifik karena ini hari pertama saya dan saya datang sangat terlambat kemarin. Tapi saya rasa itu akan terjadi di masa mendatang, ujar Jay Itzes. Saya pikir kami adalah tim yang bagus dan kami berlatih dengan sangat baik. Jadi kami harus terus berkembang saat ini, ujar Jay Itzes. Pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong memberi respon dengan pedas sindiran pemain timnas Vietnam jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, di mana Coach Sintayong menyebut pemain itu tidak bisa membaca. Ya, sebelumnya pemain timnas Vietnam Dodo Iman memberikan sindiran jelang menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dodo Iman sempat berbicara kepada media lokal Vietnam usai menyatakan bingung dengan banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Merespon hal ini, Coach Sintayong pun memberikan pernyataan yang pedas dan tegas. Pria asal Korea Selatan itu menyebut kalau pemain timnas Vietnam tidak bisa membaca. Mungkin dia tidak bisa baca artikel pemain Belanda mana yang bisa bermain di timnas Indonesia, kata Coach Sintayong. Karena dia punya paspor Indonesia, makanya jadi bisa main di timnas. Tidak mungkin timnas Belanda main di Indonesia, ujarnya menambahkan. Namun menariknya, nama Dodo Iman yang sebelumnya sempat mencuri perhatian karena dianggap menyindir skuad timnas Indonesia itu, kini kabarnya telah resmi dicoret oleh sang pelatih. Ya, selain Dodo Iman, kabarnya juga ada 4 nama lain yang dicoret, sehingga timnas Vietnam hanya akan diperkuat oleh 28 pemain saat melawan timnas Indonesia nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.